Sobat Drakor, kali ini kita akan membahas alur cerita dari drama Korea The Veil. Veil ini mengisahkan tentang usaha balas dendam seorang agen intelijen bernama Han Ji Hyuk yang kembali setelah hilang tanpa bekas. Han Ji Hyuk adalah seorang agen mata-mata terbaik di NIS. Suatu hari, dia menangkap sindikat kejahatan terorganisir, kemudian menghilang tanpa jejak. Han Ji Hyuk kembali dalam keadaan yang paling mengerikan. Pada scene awal ini, kita diperlihatkan adegan sebuah sindikat penjual organ tubuh di tengah laut yang sedang melakukan kegiatan pembedahan organ tubuh. Mereka mencari anak-anak untuk diambil organ tubuhnya di sebuah ruangan penampungan di kapal itu. Sindikat itu menggeledah satu persatu. Akhirnya ditemukan seorang anak perempuan. Anak itu kemudian dibawa untuk diambil organ tubuhnya. Sebelum berhasil membawa anak itu, Ji Hyuk menolong anak itu dan membantai semua penjahat itu tanpa satupun yang selamat. Pada pagi harinya, pasukan polisi air masuk ke kapal. Mereka menemukan mayat bergelimpangan berlumuran darah di dalam kapal itu. Di suatu ruangan, polisi melihat Han Ji Hyuk sedang membunuh penjahat terakhir di kapal itu. Polisi menanyakan identitasnya, dan dia hanya menjawab dengan menyebut angka. Sementara itu, di markas NIS, seorang staf mendeteksi kalau polisi air coba mengidentifikasi salah satu agen mereka. Setelah dicek, itu adalah berkas dari agen mereka Han Ji Hyuk yang telah dinyatakan tewas 1 tahun yang lalu. Ketua Ha Dong Kyun langsung menghubungi Direktur Kang Pil Ho. Kang Pil Ho meminta Ketua Ha untuk membawa Han Ji Hyuk ke markas. Kang Pil Ho segera mengadakan pertemuan dengan para petinggi NIS untuk membahas soal ditemukannya agen Han Ji Hyuk. Pil Ho menjelaskan ketiga agen yang dikirim ke China dan Korea Utara terbunuh. Ji Hyuk bersama 2 rekan lainnya dikirim ke China dan Korea Utara untuk menyelidiki kartel narkoba di negara tersebut. Mereka berhasil menghancurkan jaringannya. Misi hampir mereka selesaikan, tapi tiba-tiba mereka menghilang tanpa jejak. NIS mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan mereka. Namun, hanya 2 jenazah yang ditemukan, sementara jenazah Ji Hyuk tidak ditemukan. Direktur NIS, Bang Yo Chan, menegur Deputi NIS Luar Negeri, Do Sin Juk, yang dianggap gagal menyelesaikan masalah ini. Jung Yote mengatakan bahwa kejadian ini daftar agen internasional mereka bocor di China, juga kehilangan seluruh agen mereka di Korea Utara. Jin Suk beralasan mereka terburu-buru menutup kasus ini karena ketegangan antara AS dan China meningkat. Setibanya di markas NIS, Han Ji Hyuk diperiksa kondisi kesehatannya. Tim dokter menemukan banyak sekali luka akibat penyiksaan dan dikurung dalam waktu yang sangat lama. Di dalam darahnya juga ditemukan zat neurokimia. Zat tersebut mempengaruhi otak dan bisa menghapus ingatan, yang menyebabkan Han Ji Hyuk kehilangan ingatannya.
Lalu Ji-hyuk dihipnotis untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Dalam prosesnya, sebuah adegan ditampilkan di mana menunjukkan Han Ji-hyuk bersama kedua rekannya sedang melakukan misi di markas kartel narkoba. Mereka berhasil melumpuhkan anggota kartel, kemudian membakar semua narkoba di markas kartel narkoba itu. Kang Pil-ho melaporkan hasil hipnotis Han Ji-hyuk kepada Do Jin-suk. Kalau hipnotis tersebut gagal mengembalikan ingatan Han Ji-hyuk. Jo Jin-suk mengatakan bahwa Han Ji-hyuk digosipkan sebagai pelaku yang menyeret seluruh divisi di NIS. Jin-suk meminta supaya Ji-hyuk segera ditugaskan kembali. 아마 하나님도 모를 겁니다. 사실 그놈 속은 말이죠. Han Ji-hyuk kembali menjalani tes kejiwaan. Dia diperlihatkan beberapa gambar. Dan di gambar terakhir, terselipkan foto rekannya yang telah tewas. Dokter melaporkan perkembangan Han Ji-hyuk kepada Kang Pil-ho. Dokter mengatakan kalau Ji-hyuk mengkonsumsi obat antidepresan dan penghilang sakit secara berlebihan. Kang Pil-ho meminta dokter untuk tidak memasukkan hal itu dalam laporan. Dia juga meminta dokter untuk memulangkan Ji-hyuk karena sudah mendapatkan perintah dari petinggi NIS. Han Ji-hyuk pulang ke apartemennya. Sesampainya di kamar, dia memeriksa semua ruangan di kamar apartemennya yang sudah ditinggalkan selama 1 tahun. Han Ji-hyuk mendapat telepon dari Seo So-yeon yang memintanya untuk bertemu. Mereka mengadakan pertemuan di sebuah gor. So-yeon menyalahkan Ji-hyuk atas tewasnya kedua rekan mereka dalam menjalani misi. Sebelum meninggalkan gor, So-yeon memperingatkan Han Ji-hyuk untuk berhati-hati. 선양에서 우리가 발견됐다는 게 Dan saat akan pulang, Ji-hyuk bertemu dengan orang yang mencurigakan. Dia sudah mencurigainya saat pertama kali pulang ke apartemennya. Ternyata dugaannya salah. Orang tersebut tidak sedang mengintai Ji-hyuk. Di apartemennya, Ji-hyuk membuka file tentang kematian 2 rekannya dan menganalisis bagaimana kedua rekannya bisa tewas. 반드시 Ji-hyuk tahu dia sudah dibuntuti. Mobil itu membuntutinya setiap hari. Dia mengumpulkan beberapa dokumen dan uang, lalu menaiki taksi ke bandara. Di perjalanan, Ji-hyuk kembali dibuntuti. Dia mengelabui penguntit itu dengan turun di tengah jalan dan tetap menyuruh supir itu melanjutkan perjalanan menuju bandara. 구우석 948 Sesampainya di bandara, para agen itu mengepung taksi yang membawa Ji-hyuk ke bandara. Mereka terkejut, ternyata Han Ji-hyuk sudah tidak ada di dalam taksi dan hanya meninggalkan HP dan juga topinya.
Ternyata Ji Hyuk menuju ke pelabuhan. Dan sesampainya di pelabuhan dia dicurigai oleh 2 orang polisi. Polisi itu menanyakan identitas dari Han Ji Hyuk. Saat sedang memverifikasi identitas, Han Ji Hyuk langsung memukul kedua polisi tersebut. Dan aksinya sempat terekam oleh seorang YouTuber di sana. Setelah membeli tiket, Ji Hyuk menaiki kapal feri dan di sana dia bertemu dengan Kang Pil-ho. Pil-ho teringat dulu saat Ji Hyuk mengikuti tes untuk menjadi agen. Dia mengatakan bahwa Han Ji Hyuk mendapatkan nilai tertinggi saat tes. Tapi pelatih memberi catatan jika pribadi Han Ji Hyuk tidak peduli dengan orang lain. Dia keras kepala, ekstrim, dan juga sembrono. Tapi Pil-ho mempunyai penilaian yang berbeda. Dia mengatakan kalau Ji Hyuk cukup baik untuk dapat berkembang menjadi agen NIS. Pada pertemuan ini, Pil-ho memberitahukan kalau Ji Hyuk akan ditugaskan sementara di tim pinggiran kota. Ji Hyuk meminta kepada Kang Pil-ho mengizinkannya untuk menyelidiki sendiri insiden setahun yang lalu. Ji Hyuk pun meminta agar agen NIS berhenti membuntutinya. Han Ji Hyuk mulai kembali bekerja. Di hari pertamanya bekerja, dia sedikit bingung karena ruangan masih kosong tanpa ada staf satupun. Padahal sudah menunjukkan jam 10 lewat. Sampai akhirnya datang 2 staf yang bernama Chan Michelle dan John Hyo. Mereka sendiri kaget melihat Han Ji Hyuk di sana. Chan Michelle sedikit kesal karena Ji Hyuk ternyata lebih muda dari dirinya. Ji Hyuk lalu kembali berlatih menembak. Tembakannya masih sama, masih akurat dan tepat mengenai target. Sementara di sebelahnya ada staf lain yang juga sedang berlatih menembak. Namun tembakannya jauh dari kata akurat. Han Ji Hyuk mendatangi ruang Han Do Hyuk yang merupakan ketua dari divisi Han Ji Hyuk bertugas sekarang. Kang Pil-ho mengingatkan Han Ji Hyuk untuk bersikap baik-baik saja kepada Han Dong Kyun untuk menghindari masalah. Dong Kyun mengenalkan seorang staf baru yang akan menjadi rekan Han Ji Hyuk. Staf itu bernama Yoo Jae-hee, yang kebetulan tadi dilihat Ji Hyuk sedang latihan menembak. Jae mengikuti Han Ji Hyuk kemanapun sambil memperkenalkan diri, namun tetap dicuekin. Di apartemennya, Han Ji Hyuk mendapat pesan cahaya senter dari gedung sebelah. Dia berhasil menerjemahkan kode cahaya tersebut. Kode tersebut adalah MMART 082581. Han Ji Hyuk langsung bergegas menuju ke M-Mart. Lagi-lagi dia kembali dibuntuti sebuah mobil. Namun dengan cerdik, dia dapat mengelabui mobil yang membuntutinya tersebut. Sesampainya di M-Mart, dia langsung menuju ke loker dan memasukkan sandi yang didapatkan sebelumnya. Di dalam loker tersebut, dia menemukan sebuah flash disk. Dia terkejut, ternyata isi dari flash disk tersebut adalah video rekaman dirinya sendiri yang mengatakan bahwa ada seorang pengkhianat di NIS. Dan dia menghapus sendiri ingatannya untuk mencari si pengkhianat itu. Demikian ulasan untuk episode 1, The Veil. Apakah Han Ji Hyuk berhasil menemukan pengkhianatan di dalam NIS? Kita tunggu episode berikutnya.